bahwa nggak ada kaitannya tato dengan perilaku kriminal. Tahunya dari rekomendasi itu bagus, alatnya juga steril. Semua memang awalnya dari hobi dulu ya, hobi menggambar, hobi melukis. Itu awalnya dari masa sekolah dulu, suka mendesain. Habis desain aku coba belajar gambar manual. Habis itu ada kesempatan dapat ini kuliah di Universitas Negeri jurusan seni rupa. Kalau untuk mural sendiri, awalnya berangkat dari hobi, suka mural, suka melukis di dinding. Terus kebetulan banyak rekan-rekan atau jejaring yang suka dengan karya-karya kami misalnya gitu kan. Ya dari situlah kami coba membangun tim dan ya sampai sekarang masih aktif untuk mural Medan sendiri. Kebetulan dari sekolah itu juga ada kayak cita-cita, bukan cita-cita sih, kayak senang aja lah lihat motif-motif tato, khususnya tato-tato ornamen Batak gitu kan. Ya dari situ muncul juga tiba-tiba, oh apa nggak coba buka studio sendiri. Kebetulan ada kawan-kawan, kita coba kolaborasi, dari situlah berangkat lagi sampai sekarang ini juga gitu. Kalau perbedaannya sendiri mungkin hanya media ya. Kalau untuk teknik ada perbedaan sedikit ya, dari kanvas, mural. Kalau kanvas itu kan logis ya, media bisa kemana-mana gitu kita melukisnya. Misalnya kayak ukuran yang lebih kecil. Kalau untuk mural sendiri dia harus tetap di satu tempat dan sifatnya lebih besar dan harus di dinding. Lain lagi kalau tato memang punya nilai tingkat kesulitan sendiri deh sebenarnya kan. Karena dia langsung ke media permanen dan langsung ke objek hidup, yaitu kulit manusia gitu sih sebenarnya. Cuman semua bisa dipelajarin berangkat dari basic gambar itu, Bang, artiannya. Kalau kita udah punya basic sih sebenarnya udah tinggal mempelajari kurang lebih teknik-teknik di media itu, karena semua basicnya adalah gambar dan lukis. Kalau menurutku. Kalau untuk mural sendiri tergantung, Bang. Kadang bisa dari 5 sampai 12 project dalam sebulan. Bisa juga tergantung ukuran media yang bakal mau dilukis gitu kan. Kadang berbeda-beda juga kan. Misalnya ada yang pesan dari restoran atau coffee shop yang memang betul-betul agak besar medianya, di situ yang cukup memakan waktu lama, bisa sampai mingguan, bahkan 1 bulanan juga pernah dalam satu project. Kalau untuk tato sendiri mungkin lebih ke harian ya. Harian itu sehari bisa 8 pengunjung dalam satu hari. Cuman sekarang kita batasin maksimal 6 orang untuk perharinya gitu. Oh, langsung aja, Bang, kita masuk bed sesi tempat. Ya Kak, kita ada proses pembuatan tato juga. Nah, kira-kira kondisinya. Yang pertama, yang paling utama itu ya mesin tato. Ini mesin tato yang kita pakai yang jenis rotary. Power supply. Yang wajib itu ya jarum kita pakai jarum cartridge. Ada berbagai puluhan jenis jarum. Ini
jarum-jarum jenis-jenis jarum tato di sini yang ada 5 RL kayak gini bentuknya. Kalau RL itu dipakai untuk garis karena dia sifatnya round, meruncing deh ya. Round liner. Kalau di sini ada RM itu round magnum. Round magnum yang sifatnya ngeblok atau gradasi. Hands glove paling penting juga. Hands glove ini untuk apa ya? Kita pakai sarung tangan supaya tangan kita nggak langsung bersentuhan sama kulit klien gitu kan. Tinta tato. Ini tinta tato kita punya puluhan macam warna tinta tato mulai dari premier sampai sekunder. Premier itu warna dasar, cuman 3 warna dasar sebenarnya. Yellow, blue, sama red. Itu warna dasar. Kalau bagian paling intim mungkin kalau jenis kelamin misalnya gitu, kebetulan kami menolak gitu. Cuman kalau masih bagian-bagian yang bisa ditoleransi, misalnya untuk laki-laki paling bagian yang mendekati alat kelamin ini mungkin pernah lah, kayak di paha gitu kan, di paha itu pernah lah. Terus kalau wanita ya paling dada, paha atau bokong misalnya gitu sih, cuman nggak yang terlalu ke intinya kali. Pernah dan sering orang datang mabuk gitu dengan PD-nya, mabuk minum segala macam, tiba-tiba minta tato. Nah pada saat itu kami udah sadar kalau mereka itu memang ya ini mabuk, nggak bisa gitu. Jadi kami suruh pulang aja lah. Mungkin waktu sadar dia boleh kemari lagi. Karena stigma dulu itu memang masih tertanam bang, artinya mabuk dulu supaya nggak sakit. Ternyata memang itu terpatahkan kan. Kalau memang nato memang harus kondisi badan yang fit gitu kan, yang segar, nggak boleh begadang, nggak boleh minum alkohol, ya harus kondisi badan yang fit lah. Tatoku sendiri ada beberapa ya, mulai dari ini betis, di betis ada tato naga padoha, ini salah satu visual gambaran mitologi dewa Batak, padoha. Terus sini ada tato mendiang bapak, gambar bapak nih, kan belum selesai. Terus di sini lukisannya Jean-Michel Basquiat, kebetulan aku ngefans sama dia. Ini lukisan dia dinosaurus. Sama di sini lukisan mitras, ada di dalam kuas, ada angin. Kalau tingkat kesulitan yang paling mungkin sulit asik lah ya, itu mungkin di teknik realis. Realis itu yang teknik harus menyerupai objek yang pengen digambar. Kayak misalnya portrait atau gambar-gambar wajah, gambar-gambar ya yang harus sesuai dengan desain lah. Jadi sifatnya yang butuh konsentrasi yang tinggi gitu. Itu mengerjakannya untuk bagian paling besar mungkin pernah sampai 2 atau 3 kali pertemuan. Kalau sehari ngerjainnya 9 jam mungkin kali 3 lah. Mungkin lebih ke harapan masyarakat ya, masyarakat tentang stigma tato yang mungkin masih tabu lah di sebagian orang, sebagian lagi mungkin udah nggak melihat itu lagi. Ya mulai melihat tato ini sebagai apa ya, sebagai art, sebagai seni, bahwa nggak ada kaitannya tato dengan perilaku kriminal. Itu sudah hal yang berbeda, visual dengan perilaku individunya seorang gitu sih. Dan lebih cerdas lah buat orang bertato ke depannya. Penato pemula sebenarnya nggak ada harapan banyak sih, karena aku juga masih pemula gitu kan bang. Tapi ya sama-sama belajar lah kita, sama-sama berproses di seni tato ini. Untuk kalian anak-anak Medan, jangan lupa kunjungin situs website Cover Magazine dan YouTube Cover Magazine. Di situ banyak konten-konten menarik seputaran anak-anak Medan yang keren-keren pastinya. Support media-media lokal. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak mungkin. Thank you.